Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati SPDGR MPD. Saya seorang guru di SD Negeri 10 1868 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pendidikan inklusif bagi siswa saya yang bernama Slamet Setiawan. Slamet Setiawan ini merupakan siswa kelas 5, tetapi usia mentalnya masih berusia 7 tahun, padahal dia sudah berusia 11 tahun. Jadi Slamet Setiawan ini memiliki keterlambatan belajar atau biasa disebut dengan slow learner. Slamet Setiawan, keterbatasannya itu adalah ketidakmampuannya dalam membaca dan menulis bagaimana teman-teman di kelasnya. Baiklah, praktik baik implementasi pendidikan inklusif di UPT SPF SDN 10 1868 Desa Sena yang akan saya sajikan dalam bentuk presentasi. Saya akan menyajikan dua gambar yang berbeda ya. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, tangga yang mana yang cocok untuk pendidikan anak inklusif di sekolah? Ya benar sekali, yaitu gambar yang B. Kenapa? Karena gambar yang B ini menyediakan lokasi atau jalan yang bisa digunakan untuk jalan kursi roda bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di dalam hal ini sekolah juga harus menyediakan pendidikan inklusif yang sarana prasarananya juga harus memadai ya. Nah, selanjutnya anak beradaptasi pada kurikulum. Itu kalau dulu. Kalau sekarang kurikulum yang beradaptasi kepada anak. Maka pendidikan itu disesuaikan dengan semua kebutuhan anak, baik itu anak inklusif maupun anak-anak yang reguler. Nah, pendidikan inklusif itu sama dengan pendidikan yang ramah bagi semua anak. Jadi, sekolah tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak reguler, karena mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, hal yang perlu dilakukan guru dalam pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus itu, di sini saya buat 7 ya. Yang pertama itu ada refleksi diri terkait posisi diri saat ini dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, menentukan kelas impian. Kita sebagai seorang guru, pengennya kelas impian seperti apa sih? Apabila ada anak-anak inklusi juga, atau anak-anak berkebutuhan khusus juga di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan identifikasi atau screening. Jadi kita sebagai guru itu harus melakukan penjaringan atau screening. Itu biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran baru. Atau ketika kita menerima siswa baru di tahun ajaran baru, di situ juga kita bisa melakukan identifikasi. Kemudian yang keempat, menyusun instrumen asesmen. Ini khusus anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelima, adanya akomodasi kurikulum. Yang keenam, menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Yang ketujuh, menyusun RPP akomodatif. Nah, kemudian anak berkebutuhan khusus itu ada yang temporer dan ada juga yang permanen. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu ada fisik, intelektual, mental, serta sensorik. Selanjutnya ada akomodasi kurikulum. Ya, jadi akomodasi kurikulum ini adalah bagaimana nanti kita bisa menyusun rencana pembelajaran untuk khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Gimana? Untuk CP, anak-anak berkebutuhan khusus itu menentukan fase CP untuk siswa berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kita sebagai seorang guru itu wajib untuk membuat asesmen diagnostik. Nah, kemudian ada adaptasi kurikulum di kelas inklusif. Bagaimana sih adaptasinya? Itu ada eskalasi atau akselerasi, yaitu program percepatan atau perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Kemudian ada duplikasi, ini model duplikasi artinya kurikulum yang digunakan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus sama dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya atau non-PDBK. Kemudian ada simplikasi atau modifikasi. Jadi kurikulum yang umum itu dimodifikasi atau disederhanakan. Kemudian ada yang namanya substitusi, yaitu beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang atau kurang lebih setara gitu. Selanjutnya ada omisi, yaitu beberapa aspek tertentu dalam kurikulum umumnya sebagian besar ditiadakan atau menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, dalam hal ini saya mau bercerita tentang siswa saya yang bernama Slamet Setiawan. Jadi, Slamet Setiawan ini merupakan anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas 5, usianya itu sudah 11 tahun, tetapi usia mentalnya itu masih 7 tahun. Sehingga dalam adaptasi kurikulum yang saya buat, saya lakukan omisi. Kenapa? Karena
Meskipun dia kelas 5, tetapi taraf kemampuannya itu slow learner atau lamban belajar, itu dia masih setara dengan siswa kelas 1. Slamet Setiawan memiliki keterbatasan dalam membaca. Jadi, ketika dia kelas 1, Slamet Setiawan ini memiliki gangguan pendengaran, tetapi sekarang di kelas 5 alhamdulillah sudah sembuh, sehingga dilanjutkanlah dengan adaptasi kurikulum yang saya buat itu omisi. Jadi meskipun di kelas 5 dia belajar bersama teman-teman reguler, tetapi dalam hal mata pelajaran bahasa Indonesia saya ganti kurikulumnya, saya ganti fasenya menjadi fase A. Nah, ini laporan hasil identifikasi yang telah saya lakukan, itu ada penyebab adanya gangguan yang disebabkan karena faktor personal, yaitu tadi yang pertama komunikasi dalam bahasa, yang kedua kognitifnya, yang ketiga personal sosialnya, yang keempat hiperaktif. Kemudian penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor lingkungan, kurangnya perhatian orang tua dari segi perhatian dan gizi. Jadi memang Ananda Slamet ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga ia sering tidak memakai sepatu ke sekolah, dia juga sering terlambat, sering tidak sarapan. Nah, dalam hal ini saya sebagai gurunya adalah membimbing, menasihati dengan perlahan. Jadi, karena kita tahu bahwa si Slamet ini berkebutuhan khusus, kita tidak bisa langsung memberitahu dia langsung berubah, itu tidak bisa. Jadi perlu proses. Nah, alhamdulillah sekarang Ananda Slamet sudah berpakaian rapi ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian penyebab adanya hambatan yang disebabkan karena faktor kesehatan, pernah mengalami gangguan pendengaran ketika kelas 1. Nah, dugaan hambatannya ini non-disabilitas ya, karena Ananda Slamet secara fisik itu bisa sama seperti siswa-siswa yang lainnya. Ini adalah modul fase C. Nah, perlu dipahami bahwa meskipun si Slamet ini memiliki kemampuan setara dengan anak kelas 1, tetapi bukan berarti kita dalam mengajar itu membuat modul yang banyak. Nah, jadi pembelajarannya tetap pembelajaran berdiferensiasi dengan satu modul, di mana nanti kita kasih catatan untuk siswa yang reguler dan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, ini dia kompetensi awalnya. Jadi yang saya tandain warna kuning ini adalah untuk siswa berkebutuhan khusus. Ini adalah contoh LKPD untuk siswa yang reguler ya, tentang pantun. Nah, sedangkan ini LKPD siswa untuk berkebutuhan khusus. Jadi ini tetap tentang pantun materinya. Jadi untuk si Slamet ini dipasangkan ya antara gambar yang tepat dengan jawaban yang tepat. Nah, kemudian yang kedua ini ada teks yang rumpang. Jadi si Slamet wajib untuk menuliskan isinya berdasarkan gambar. Ini media pembelajaran yang biasa saya gunakan untuk Slamet, sama seperti halnya kelas 1 ya, ada teks, ada gambar. Nah, kemudian ini dokumentasi pelaporan dengan kepala sekolah. Jadi kita izin dulu, kita sharing dengan ibu kepala sekolah, di mana setiap perkembangan yang dilakukan, itu saya koordinasi dan kolaborasi, serta dikomunikasikan dengan ibu kepala sekolah. Nah, ini dokumentasi. Selain itu, saya juga melakukan pengimbasan dengan rekan sejawat saya di komunitas belajar sekolah kami. Jadi, setiap guru itu nantinya dapat memahami bagaimana sih cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus di kelasnya masing-masing. Ini dokumentasi pembelajaran bersama Slamet ya. Jadi selain saya ajarin secara klasikal, nanti di waktu luang saya juga mengajarin secara individual. Nah, ini saya ajarin secara individual. Jadi si Slamet tadi kemampuannya itu dia sangat suka nonton video dan visual serta auditory. Jadi saya sering melakukan pembelajaran berbasis video melalui games di Quizzes tentang kemampuan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khalija. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Megawati yang bekerja di SDN 1868 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis. Saya menyaksikan Bu Mega mengajar siswa berkebutuhan khusus yang bernama Slamet Setiawan. Slamet Setiawan ini adalah siswa kelas 5 yang berusia 11 tahun, tetapi usia mentalnya masih berusia 7 tahun. Sehingga ia mengalami hambatan komunikasi dalam bahasa kognitifnya, personal sosialnya, dan sangat hiperaktif. Saya menyaksikan bahwa Ibu Mega telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan Slamet. Saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.